Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Tunisa, NIM 19021165 dari Prodi TPPKE. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah proposal karya ilmiah yang berjudul Solusi Permasalahan Reject pada Pembuatan Sepatu Adidas Cortic saat proses webbing sewing di PT Tah Sung Hung, Brebes, Jawa Tengah. Bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Sepatu termasuk barang yang sangat digemari masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam maupun dari cuaca ekstrim, panas dan dingin, sepatu digemari masyarakat karena sudah menjadi tren fashion di zaman globalisasi ini. Industri fashion, khususnya sepatu, merupakan industri yang berkembang cepat dengan variasi produk mengikuti perkembangan tren fashion. Produksi sepatu pada setiap perusahaan harusnya dilakukan secara berkelanjutan. Semakin bertambahnya pelanggan, perusahaan akan semakin bersaing dalam memenuhi permintaan pelanggannya. Maka, perusahaan harus dapat menjalankan proses produksi dengan lancar. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa masalah dalam proses produksi. Salah satunya yaitu adanya kegagalan dalam pembuatan produk yang menyebabkan pemenuhan permintaan pelanggan terhambat. Proses produksi merupakan proses utama dalam perusahaan sepatu. Proses produksi yang dilakukan dengan tepat dapat membuat proses utama dalam perusahaan sepatu. Proses produksi yang dilakukan dengan tepat dapat membuat pelanggan merasa puas dengan produk yang dihasilkan. Namun, jika barang jadi hasil produksi masih terdapat kegagalan, maka perusahaan harus mengoptimalkan kualitas produk dalam proses produksi pembuatannya. Karena akibat kecacatan produk, jika dapat menimbulkan pemborosan waktu, sumber daya, dan biaya yang lebih tinggi jika suatu produk harus diperbaiki kembali. Permasalahan. Pembatasan masalah pada karya ilmiah ini yaitu kasus reject jahitan upper sepatu pada proses sewing dan perbaikan terhadap kasus reject jahitan upper sepatu pada proses webbing sewing. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kasus reject jahitan upper sepatu pada proses webbing sewing? Bagaimana solusi pada perbaikan masalah reject jahitan upper pada proses webbing sewing? Selanjutnya yaitu tujuan karya ilmiah. Yang pertama, untuk mengetahui tahapan proses pembuatan sepatu. Yang kedua, untuk mengetahui kegiatan yang ada pada proses sewing. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada proses sewing. Keempat, untuk mengetahui penyebab terjadinya reject jahitan upper sepatu pada proses sewing. Yang kelima, untuk memberikan usulan solusi perbaikan yang dapat dilakukan guna mengurangi dan mencegah terjadinya reject jahitan upper sepatu pada proses sewing. Manfaat karya ilmiah. Yang pertama, dapat mengaplikasikan keadaan pada produksi dengan pembelajaran yang telah diajarkan di kampus baik secara teori dan praktek, secara langsung khususnya dalam mengatasi masalah yang terjadi pada proses sewing. Yang kedua, dapat mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan kasus reject pada proses sewing pembuatan sepatu. Tiga, dapat mengurangi dan mengatasi produk reject pada proses sewing pembuatan sepatu. Yang keempat, memberikan masukan dan pertimbangan khususnya dalam hal mengatasi masalah yang terjadi pada proses sewing. Yang kelima, dapat digunakan sebagai tambahan informasi atau wawasan ilmu tentang masalah yang akan dibahas, yaitu tentang solusi perbaikan reject jahitan proses sewing. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Terdapat pengertian sepatu running, bentuk dasar bagian atas sepatu, komponen bagian atas sepatu, pengertian webbing, pengertian menjahit, pengertian mesin jahit, dan pengertian cacat jahitan.
Ketiga, yaitu metode karya ilmiah. Materi yang diamati untuk dijadikan objek dari karya ilmiah yaitu dibatasi pada proses penjahitan atau sewing dalam perakitan upper sepatu Adidas Cortic. Dalam hal ini difokuskan pada bagian reject jahitan webbing. Maka dari itu, mengambil judul Solusi Permasalahan Reject pada Proses Webbing Sewing Sepatu Adidas Cortic di PT Tah Sung Hung, Brebes, Jawa Tengah. Metode pengambilan data. Yang pertama ada data primer, yaitu diambil dari observasi atau pengamatan, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Yang kedua yaitu data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh dari selain data perusahaan. Data ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi dapat dilakukan dari buku-buku, laporan, majalah, serta website dalam bentuk jurnal maupun artikel yang terkait dengan objek pengamatan dalam karya ilmiah. Waktu dan tempat pengambilan data. Pertama, lokasi pelaksanaan magang dilaksanakan di PT Tah Sung Hung, Brebes, Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pemuda nomor 35A, Kelurahan Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 2. Waktu pelaksanaan magang. Kegiatan magang dilakukan pada 20 Desember sampai 20 Maret 2022. Waktu pelaksanaan magang mengikuti jadwal perusahaan, yaitu di hari Senin sampai Jumat pada pagi hari sampai sore hari. Profil perusahaan. PT Tah Sung Hung adalah perusahaan manufaktur sepatu Indonesia. Saat ini memproduksi sepatu dengan merek dagang Adidas. Didirikan pada tahun 2019 di Jalan Pemuda nomor 35A, Kelurahan Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Produksi PT Tah Sung Hung diekspor di berbagai belahan dunia, Amerika, Eropa, dan Asia, dengan jumlah karyawan 15.000 orang dengan nilai investasi mencapai 400 miliar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.